YouTube channel Abi Bian. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jaga salatnya. Bagi yang muslim ya, hati-hati. Jaga salatnya. Jangan pernah tinggalkan salat jika sudah tiba waktunya. Nanti bedanya cuma di masalah berjamaah atau tidak. Satu. Yang kedua, tepat waktu atau menyesuaikan dengan kondisi Anda bekerja. Tapi prinsipnya jangan tinggalkan sholat. Itu satu. Sholat itu dari kata silah, hubungan yang sangat kuat. Ada namanya silaturahim, hubungan yang kuat sehingga saling memperhatikan dan menyayangi. Jadi silaturahim itu bukan saat Anda datang, Anda sapa, Anda kenal, pulang. Bukan itu. Saat Anda pulang, tidak melihatnya, Anda masih ingat, Anda doakan dia, itu silaturahim. Hubungan yang mengatur kita dengan Allah supaya terhubung terus dan ingat Allah di setiap keadaan, itu disebut dengan sholat. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaannya. Jelas? Oke. Satu. Belum selesai? Maaf, kita sampai jam berapa ya? Ya, sampai asar ya. Baik, masih ada waktu ya, setengah jam. Yuk pelan-pelan sini. Ini saya mau detilkan. Saya mau kasih rahasia sebentar ya. Anda kalau bisa praktekkan ini, maka sudah ada jaminan dari sejak zaman Nabi, ini akan diraih bahkan di luar batas yang bahkan telah kita tetapkan. Salat. Tolong kita komitmen dulu ya. Maaf, ini rahasia di antara kita ya. Jangan dibagi keluar ya. Salat, semua bacaan dan gerakan itu ada artinya. Jadi bukan cuma begini, buka dengan takbir, Allahu Akbar, tutup dengan salam, selesai. Tidak. Dari mulai berdiri begini, mengangkat tangan, sampai ke salam, itu ada maknanya. Dan makna itu yang dibawa dalam pekerjaan kita. Contoh, boleh minta satu orang sini? Silakan. Silahkan berdiri. Berdiri posisi sholat. Ya, gak apa-apa, sementara menghadap ke sana ya. Sudah? Berdiri, udah, oke. Kita belum takbir ya, masih berdiri. Perhatikan. Badan tidak condong ke depan, tidak ke belakang, tegak. Kaki tidak terlampau lebar, tidak juga terlalu rapat. Coba rapatkan. Coba lebarkan. Coba sejajarkan dengan bahu. Nah, segini. Sejajar dengan bahu. Pelan-pelan ya. Tegak, tidak terlampau lebar, tidak terlampau rapat, sejajar dengan bahu. Ini baru berdiri menghadap ke kiblat. Dan ini ada artinya. Dari berdiri ini, seorang Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Nabi sampai dalam waktu 3 tahun, dari modal 0 beliau jadi orang paling kaya yang pernah berkehidupan di Madinah. Saya cepat saja. Tegak ini maksudnya apa? Saya kisahkan sebentar ya, supaya kita bisa paham dengan baik. Silahkan izin dulu sementara, duduk dulu. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, itu pernah kaya raya di Mekah. Masuk Islam, ada ujian, diambil kekayaannya, dirampas oleh masyarakat yang belum kenal Islam pada saat itu. Lalu dikatakan pada beliau, silahkan ikut hijrah dengan Muhammad ke Madinah. Tapi nggak boleh bawa apapun, pakaiannya aja. Untuk memberikan kesan bahwa, nih kalau masuk Islam akan kehilangan potensi kekayaan dan capek dan belum tentu sampai di sana dalam keadaan hidup. Harta diambil. Yang jadi masalah keluarganya. Maka dikatakan kepada istri dan keluarganya, kalau ingin ikut suami, silahkan ikut, cuman bawa pakaian, pergi ke Madinah. Jarak kurang lebih 400 km. Tapi kalau Anda tinggal di sini, maka semua harta suami akan diberikan. Dan silahkan pilih laki-laki paling tampan yang ada di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Sebentar ya. Kalau ibu-ibu yang sekarang atau yang perempuan diberikan pilihan dalam posisi seperti istrinya Abdurrahman bin Auf, ikut suami kehilangan harta dan jalan dengan pakaian, belum tentu selamat, atau tinggal di Mekah mewarisi semua kekayaan suami dan boleh pilih laki-laki tertampan yang ada di Mekah. Pilih mana? Ikut atau tinggal?
Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tinggal atau ikut? Oke. Maaf ya. Ternyata beliau memilih tinggal di Mekah. Tidak ikut. Tidak ikut. Maka apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf berangkat. Tiba di Yathrib, di Madinah. Disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Itulah Ansar. Jadi Ansar itu maksudnya menolong sesuai dengan batas kemampuan, sesuai dengan sifat yang ditolong. Jadi kalau dia haus, disambut oleh orang bawa minuman. Dia lapar, disambut oleh orang bawa makanan. Ini orang pernah kaya, jatuh fakir, maka disambut oleh orang paling kaya lagi di Madinah. Karena diduga khawatir jatuh fakir, kehilangan kebiasaannya, lantas ada stres dalam dirinya. Ya, kan rumusnya begitu kan di fisika? F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar kan? Ya, kalau yang masuk bagus, salarinya bagus, cukup, mobilnya enak, keluarnya kan gaya. Kan? Kalau masih kurang, keluarnya nunduk, tawadu, kemudian sedekah gitu kan? Ya kan? Tapi kalau semakin tinggi, gayanya tinggi, persamaannya kan hukum Pascalnya F berbanding lurus dengan P kan? Ya kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan kan? Ya. Nah, dikhawatirkan kekayaan yang tinggi, gayanya tinggi, jatuh fakir, gaya belum hilang. Maka apa kata orang kaya ini? Akhil karim, khudnis tanari. Saudaraku, saya pernah dengar sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya pernah dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluargamu. Kalau ingin menikah lagi, silahkan pilih perempuan paling cantik di Madinah. Walaupun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi. Gantian ya. Kalau Anda dalam posisi itu, mau kaya, ambil setengah hartanya. Dan pilih perempuan paling cantik, walaupun bagian dari keluarganya, nikah difasilitasi. Saya tanya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya tahu ada yang ditolak percuma Bu, saya tahu pilihannya itu. Nih, apa kaitan dengan praktek tadi? Perhatikan kalimatnya. Jazakallahu khaira. Bahasa kita, terima kasih semoga Allah berikan pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Karena beliau diajarkan oleh Nabi setahun sebelum hijrah. Kalau engkau masih mampu berdiri menegakkan dirimu, jangan gantungkan hidupmu pada orang lain. Optimalkan kemampuanmu. Pakai ilmumu. Tawakal kepada Allah. Nih gabungan dari tiga itu. Tegakkan diri kita, optimalkan tenaga kita, pakai ilmumu, tawakal kepada Allah. Maka mulai jadi penyalur kambing, berangkat, disalurkan, modalnya dikembangkan lagi. Setahun punya 10.000 kambing, 2 tahun makin kaya, tahun ketiga jadi orang paling kaya yang berbisnis di Madinah Al-Munawwarah. Dari berdiri. Kalau sudah berdiri begini tegak, jangan terlampau rapat. Kalau sudah mandiri, sudah bagus, sudah sukses, jangan eksklusif. Bergaul dengan teman yang selevel saja, lupa dengan teman-teman yang mengangkatnya. Lihat teman-teman di divisi Anda sebelumnya, barangkali dia perlu dibantu, barangkali dia perlu dikatrol, barangkali dia perlu dibimbing. Tapi juga jangan terlalu royal. Ya, baru dapat dengar promosi jabatan, belum diangkat, sudah sebar kartu nama. Ternyata besoknya tertukar. Nih, tegak. Ini belum takbir. Maka tolong jaga sholat. Tapi saat yang bersamaan, pelajari. Saya ulangi, pelajari makna dan bacaannya. Karena isyarat dari Al-Quran, ada orang yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya.